banyak sekali masyarakat yang nantinya tidak memiliki hak suara untuk memilih, kan yang seharusnya dari 100 sekian ini menjadi tinggal 80 sekian yang masuk dalam DPT sendiri. Mungkin ini kan gejolak mungkin bisa saja terjadi karena ini kan masyarakat kan banyak tidak memiliki hak memilih lagi. Mungkin himbauan kepada masyarakat ini seperti apa? 1, 2, 3 mulai. Ya, terkait dengan menurunnya drastis DPT dari pemilihan pertama yang akhirnya dibatalkan oleh MK dan hari ini turun sampai penetapan DPT kemarin 80.000 sekian. Ini salah satu dampak karena ada sekian 25.000 lebih, kurang lebih 25.000 yang masyarakat yang tidak melakukan perekaman ektp. Secara administrasi, perundang-undangan, aturan PMK dan tambahan aturan lain disyaratkan bahwa DPT wajib masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP, sehingga ini yang menjadi satu pertimbangan dan keputusan KPU sehingga telah ditetapkan DPT yang kemarin 85.000 sekian. Setelah itu menanggapi beberapa masukan dari masyarakat khusus untuk DIPA dan MENO, karena memang di atas sangat kecil sekali yang telah melakukan perekaman. DIPA itu kurang lebih sekitar 25 orang saja dari DPS 1.000 sekian, dan MENO itu 39 dari 39 ya, yang dari 1.000 sekian. Maka Bawaslu telah memberikan surat kepada KPU untuk melakukan perekaman yang dikasih waktu sekitar 7 hari. Nah, ini kami sudah tanggapi, langsung merapatkan dengan PAPD, kemudian kami telah menyiapkan anggaran, dan tadi tim pertama sudah turun ke DIPA MENO, besok akan dilanjutkan dengan tim Dukcapil untuk melayani masyarakat kita di DIPA MENO agar mereka boleh melakukan perekaman. Memang tantangan hambatan cukup tinggi karena masalah geografis, kemudian juga banyak kepercayaan pemahaman masyarakat yang sampai saat ini belum mau melakukan perekaman ektp. Maka kami berharap bahwa kondisi hari ini masyarakat harus mampu peran aktif karena terkait dengan masalah hak mereka dalam penyelenggaraan tanggal 28 Juli nanti. Kami pemerintah sangat mensupport, terutama bagaimana untuk membelah hak masyarakat, hak politik, supaya tanggal 28 itu betul-betul masyarakat bisa memberikan, menyalurkan hak pilihnya pada PSU nanti. Terkait dengan kendala-kendala lain, kami terus melakukan koordinasi para DPR, Forkopimda, dengan KPU, Bawaslu, TNI Polri untuk segera kami bisa menyelesaikan. Terkait data awal kita yang 115.401 adalah data DP4 yang diturunkan dari Dirjen Dukcapil Pusat melalui KPU RI. Tetapi sebagaimana regulasi bahwa data itu perlu sinkronisasi dengan dapat DPT sebelumnya, sehingga timbul angka 117.000 sekian. Itu adalah data awal, dan data yang diturunkan oleh Dirjen Dukcapil di situ juga termuat sejumlah sekian yang sebenarnya berpotensi sebagai pemilih tapi tidak memenuhi regulasi. Dalam hari ini belum melakukan perekaman KTP 25.000 sekian, sehingga pada sampai dengan batas akhir pleno terpaksa kita keluarkan untuk memenuhi standar regulasi yang telah ditetapkan. Perlu kita ketahui juga bahwa pelaksanaan ini adalah bukan pilkada secara langsung, tetapi kita laksanakan PSU adalah pasca putusan MK, yang dimana regulasi yang dipakai oleh KPU adalah regulasi yang sebenarnya termuat dalam undang-undang dan PKPU serta petunjuk teknis, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi sehingga regulasi itu bertambah. Jadi ada surat edaran dan surat dinas dari KPU RI yang terpaksa KPU Nabire harus
diterapkan dalam pelaksanaan PSU. Keluar dalam DPS itu khusus DIPA 1067, tapi pada awalnya yang memiliki KTP yang sudah melakukan perekaman itu 21 orang. Tetapi karena kebijakan yang diterapkan, Dukcapil kemarin menyampaikan ada yang melakukan perekaman lagi, sehingga dalam DPT kita tetapkan 25 orang. Selanjutnya, karena DIPA dengan Menau belum tersentuh langsung dari Dinas Dukcapil, maka ada kekhususan yang kita tetapkan dalam pleno sesuai dengan rekomendasi Bawaslu bersama pimpinan daerah melakukan perekaman, dan hal itu telah dilakukan hari ini. Jadi selanjutnya nanti kita akan dapat angka-angka pasti yang akan kita tetapkan. Karena KTP merupakan syarat utama yang dipakai untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 28 Juli nanti. Jadi intinya ada pleno penetapan ulang untuk DPT ulang atau? Kalau pleno penetapan ulang tidak, tapi ada DPTB. Maka ruang ini yang kita pergunakan untuk bisa mengakomodir saudara-saudara kita yang dari DIPA dengan Menau. Dan itu dimungkinkan oleh regulasi. Mungkin terkait dengan ini kan, apakah maksudnya tidak ada kecemburuan dari masyarakat yang lain yang belum melakukan perekaman untuk memenuhi 115.000 sekian, itu bagaimana? Oke, jadi kebetulan tadi kita baru lakukan rapat, ada pertanyaan begini yang muncul juga. Tapi begini, kita tidak melakukan asal perekaman. Yang kita melakukan asal perekaman ini terhadap yang termuat dalam DP4, yang status B. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bahwa khusus DIPA dengan Menau kemarin tidak sempat disentuh oleh Dinas Dukcapil. Sehingga celah ini yang membuat Bawaslu merekomendasikan kita untuk melaksanakan perekaman. Terkait dengan tadi mungkin dalam arti ini kan untuk memenuhi 100 sesuai yang dikeluarkan, ini kan jauh sekali. Apakah yang lain tuh boleh melakukan perekaman seperti di Menau atau bagaimana? Kalau untuk ini terkait juga dengan penetapan DPT. Jadi yang lain tidak dilakukan lagi perekaman karena yang dimuat hanya yang ada dalam rekomendasi Bawaslu. Artinya kita sudah melewati tingkat penetapan DPT. Cuma karena ada rekomendasi dari Bawaslu, terpaksa kita lakukan perekaman terhadap 2 distrik di atas. Berarti yang lain-lain tidak bisa lagi? Tidak bisa. Mohon maaf, itu memang tidak bisa. Karena ini kan Capil sudah mobile keliling beberapa distrik, itu nama-nama yang ada di KWK yang 25.000 sekian itu kan kita sudah tempel di setiap distrik. Jadi masing-masing masyarakat itu waktu Capil turun itu absen, diwajibkan orang-orang ini yang melakukan perekaman duluan. Maka dengan itu hasil yang kami juga awasi sama-sama dengan Capil, itu masyarakat yang nama-nama ada di AKWK itu mereka kebanyakan tidak datang untuk melakukan perekaman. Maka dengan itu kita kemarin kan sudah pleno penetapan DPT dan sudah ditetapkan, dan nama-nama kita sudah bagi hasilnya ke PPD untuk melakukan penempelan di setiap kampung. Maka dengan itu cuma di Menau saja yang ada rekomendasi. Maka dengan itu di Menau juga nanti kita tidak asal rekam semua. Nama-nama yang ada di KWK saja yang melakukan perekaman, begitu. Sementara MK memberikan waktu 90 hari kerja. Batas akhirnya berarti 2 Agustus. 28 Juli sampai dengan 2 Agustus kan cuma waktu 5 hari sekitar itu. Apakah dalam waktu 5 hari ini sudah bisa kita pastikan nanti PSU ini pelaksanaan semua TPS akan lancar? Mudah-mudahan sih aman, lancar ya. Tapi jangan sampai ada beberapa TPS yang bermasalah sehingga tertunda atau PSU ulang lagi. Lalu kemudian yang sudah melaksanakan pencoblosan dari tanggal 28 itu kan kemudian nanti ada rekapitulasi mulai dari PPS, PPD sampai dengan pleno di KPU. Sampai dengan pleno KPU, penetapan bupati terpilih oleh KPU. Apakah dalam waktu 5 hari ini bisa selesai tuntas atau tidak? Nah, ini kan harus dipertimbangkan. Jadi kami punya kekhawatiran seperti itu.
Kalau ini semua sudah dimaklumi oleh semua pihak, ya kami mengapresiasi pemerintah daerah sudah bekerja dengan baik, KPU sudah bekerja dengan bagus, Bawaslu juga. Maksud saya, kalau memang ini sudah jadi keputusan bersama, ya, oke, tanggal 28 nanti di belakang tidak ada masalah. Oke, apa yang sudah diputuskan coba kita koordinasikan, konsultasikan ke MK. Kira-kira kalau jalan begini nanti di belakang bisa jadi masalah atau tidak. Jadi prinsipnya itu kami menghimbau, mengajak ke semua seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, ya harus turut serta menyukseskan PSU. Yang belum masuk di DPT ya berusaha bagaimana caranya bisa terdaftar, yang belum punya KTP segera urus KTP dalam waktu 1 minggu ini, dan lain-lain. Khusus di Pameno. Nah, khusus di Pameno. Ada khususnya. Jadi begitu Pak Bupati, Pak KPU, saya harap nanti begitu jangan sampai terjadi masalah, coba kita koordinasikan, konsultasikan ke MK. Nah, ini kan yang kita laksanakan putusan MK, ya, bukan dari keputusan KPU RI kan. Jadi semua pihak termasuk ajak paslon tiga-tiganya untuk bikin ya pernyataan kesepakatan bersama supaya nanti di belakang tidak jadi masalah lah. Saya kira itu ya. Terima kasih sekali lagi, kami apresiasi ke pemerintah daerah, ke KPU, ke Bawaslu yang sudah berusaha bekerja keras. Ya walaupun di sana sini masih banyak kekurangan, itu kan wajar ya. Tapi dengan kekurangan itu mari kita perbaiki bersama sehingga pelaksanaan PSU ini bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, kondusif, lalu melahirkan pimpinan daerah yang bagus. Daerah ini bisa lebih bagus, lebih maju, dan masyarakatnya bisa sejahtera. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang. Sekali lagi sebagai akhir daripada pertemuan kita sore ini, kami mau menyampaikan khusus terhadap saudara-saudara kami di Dipa dan Menau, bahwa angka yang termuat dalam DPT dan DPS bukanlah angka penduduk. Artinya mereka masih ada di sana. Mereka tidak hilang dari data penduduk. Hanya ini kita pakai untuk DPT, PSU untuk tanggal 28. Yang sudah punya KTP. Ya, yang sudah punya KTP. Pada saat tanggal 28 selesai, DPT ini tidak dipakai. 2024 ada regulasi yang menjamin di KPU bahwa akan dilakukan pemutahiran data. Data ini akan dimutakhirkan untuk dipakai pada pemilu pemilu langsung pada 2024. Jadi masyarakat kita jangan ragu. Terkait keberadaan kampung, bantuan-bantuan sosial itu tidak pakai data DPT. Yang dipakai sosial punya data sendiri. Ya, data penduduk tetap ada. Yang 1067 itu DPT. DPT itu timbulnya dari yang punya potensi untuk jadi pemilih. Begitu. Usia 17 tahun ke atas. Sedangkan masyarakat kita di Dipa dengan Menau itu ada banyak. Jadi pesan untuk saudara-saudara kita di sana, jangan kecil hati. Dipa dengan Menau itu ada. Demikian. Terima kasih. Aman, damai.